Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Saputra di acara podcast Semeta Kreatif. Tepuk tangan untuk podcast Semeta Kreatif. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini, saya akan mengingatkan lagi buat adik-adik lulusan SMP MTS Sederajat untuk segera daftarkan diri kalian di SMK PGRI 1 Kedondong. Nah, sudah kami sediakan link pendaftarannya di deskripsi di bawah ini, jadi kalian bisa tinggal klik aja. Oke, terima kasih. Kita akan langsung ngobrol dengan bintang tamunya. Saya sudah bersama dengan Kak Nur Asia. Tepuk tangan untuk Kak Nur Asia. Emang nama panjangannya Kak Nur? Iya, Kak Nur Asia. Oke. Kak Nur Asia, kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja, jadi jangan deg-degan ya. Iya. Jadi ngobrol-ngobrol aja gitu, kayak saya ngobrol dengan kamu biasa gitu. Saya di sini akan sedikit kepo-kepo lah masalah Kak Nur apa aja gitu. Kak Nur ini kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11 jurusan Multimedia. Oh, multimedia. Nah, ini menarik nih. Biasanya kan multimedia itu jarang banget ada ceweknya. Iya, Kak. Kan kadang-kadang sepi kalau ceweknya multimedia. Apa alasan Kak Nur kenapa ngambil jurusan multimedia? Atau paksaan atau ikut teman? Biasanya kan zaman sekarang itu ngikut-ngikut temen itu nggak banget gitu ya. Iya. Itu apa alasannya? Kalau untuk Nur masuk ke multimedia itu ya dari hati gitu. Dari hati kita aja, nggak ngikut-ngikut temen, nggak terpengaruh sama temen, nggak ada paksaan juga gitu. Karena ya menurut Nur multimedia itu adalah jurusan yang keren banget gitu. Karena di multimedia itu kan bukan hanya satu keahlian yang dipelajari, tapi juga bermacam-macam gitu. Apa ya? Ya bagus aja gitu, tertarik di multimedia karena multimedia itu ya semuanya serba kita pelajari gitu di situ. Nah, itu alasan kamu untuk masuk multimedia. Iya. Bukan sebuah alasan. Itu kan abangmu multimedia. Iya. Abangmu lagi multimedia. Sekarang kelas 3. Iya. Yang pertama sudah lulus. Yang kedua Kelas 3 sekarang. Dan ini kamu gitu loh. Apa kamu mengikuti jejak dua orang ini atau ada memang ya itu tadi jawabannya gitu loh. Iya. Ya dari Apa termotivasi dari dua orang ini juga? Dari itu dan termotivasi juga dari dua ini. Terlebih dari abang yang satunya yang saat ini udah lulus gitu. Kan Amin. gimana ya? Dia itu gimana ya, Kak ya? Hebat gitu. Nur tuh ngelihatnya dia itu hebat di Amin. multimedia dan gimana ya? Serba bisa gitu. Semuanya ya menurut Nur dia jadi orang yang hebat lah ketika masuk di jurusan multimedia gitu. Dan Nur tertarik untuk itu gitu. Gimana caranya saya harus bisa seperti abang gitu. Ya walaupun saya wanita gitu. Bukan hanya Oke, tepuk tangan. Artinya bukan hanya bukan hanya laki-laki saja, tetapi perempuan juga bisa lebih hebat daripada laki-laki. Nah, itu alasannya. Kalau ini kita ngobrol perjalanan hidup dulu lah. Kita perjalanan hidupnya Nur. Apa namanya? Pastikan perjalanan hidup itu ada yang memotivasi. Siapa? Ya pastinya orang tua. Itu sangat memotivasi orang tua. Iya. Ya dua-duanya ya memotivasi anaknya. Itu nggak ada yang nggak memotivasi anaknya. Selalu mendukung apapun yang dilakukan anaknya itu selama itu positif. Nah, apa namanya? Yang paling mendukung kamu antara ibu dan ayah, siapa yang paling mendukung? Ya udah, jalanin apa yang ini, yang membuat kamu semangat. Kalau yang mendukung gitu, yang paling mendukung, ya dua-duanya mendukung. Dua-duanya gitu. mendukung. Dua-duanya juga nguatin gitu ya. Ambil jurusan yang sekiranya di situ ada minat kamu gitu dan kamu bisa gitu di jurusan itu. Enggak apa ya?
ya jurusan itu sesuai sama kompeten kamu gitu. Nur kan banyak kegiatan banget nih, hampir setiap hari. Apa ya kenapa sih ada kegiatan terus? Ada nggak kontroversi dari rumah orang tua itu? Kalau nggak ada sih kalau Nggak ada untuk ya? saat-saat ini. Mm-mm. Semuanya juga mendukung gitu. Apapun yang terbaik buat Nur ya mereka ngedukung gitu. Jadi nggak ada larangan selama itu hal positif. Iya. Jadi kan biasanya kan kalau wanita kan ya banyak lah urusannya, baik ngurusin rumah, baik ngurusin yang lainnya. Jadi ini kan hampir setiap hari Nur ke sekolahan. Apa kata ayah? Ya kalau kata ayah sih ya ngedukung aja gitu. Tapi kalau misalnya seandainya kita capek gitu, terus kayak kurang sehat gitu, ya izin dulu lah gitu. Jangan dulu datang ke sekolahan. Tapi ya selama Nur bisa dan selama sehat gitu, sehat-sehat aja ya diusahakan untuk hadir gitu. Karena ini kan pembelajarannya juga buat Nur juga gitu. Jadi memang orang tua Nur itu sangat mendukung sekali ya. Artinya orang tua Nur itu nggak mau ngelarang-larang kalau ya anaknya mau, apalagi positif. Jadi terbukti, artinya sekarang Nur terbukti banyak betul prestasi yang telah Nur ukir, baik dari SD, SMP, SMK. Apa prestasi yang diraih di masa sekolah dasar? Kalau di sekolah dasar ya nggak terlalu banyak sih Kak. Cuman alhamdulillahnya Nur itu dari SD kelas 1 sampai kelas 6 itu nggak putus dari peringkat gitu. Dari juara 1, juara 2 itu di SD selalu aja gitu di setiap semester. Jadi nggak pernah juara 3. Kalau di SD nggak pernah. Jadi juara 1, juara 2 aja. Ya. Itu paling mentok dari 6 tahun itu. Ya. 1, 2. Itu nggak pernah turun. Enggak. Tepuk tangan dong untuk Nur Asia. Ya. Luar biasa, artinya dari SD selama 6 tahun itu mempertahankan juara itu sulit karena saingannya pun banyak. Ya, orang bersaing di dunia pendidikan itu kan banyak, pelajar bersaing gitu. Terus dari SMP, apalagi SMP. SMP itu ya gitu sama gitu di kelas itu juara 1, juara 2 dan pernah waktu pertama kali masuk SMP di semester satunya itu juara 3. Nah, dari situ Nur mikir gitu ya, apa gimana gitu, kenapa bisa juara Nur ini menurun gitu dari SD-nya 1, 2, kenapa sekarang bisa 3 gitu. Dari situ mungkin apa ya, Nur mikirnya mungkin belajar Nur kurang selama ini gitu, nggak fokus di belajar lagi gitu. Dari situ Nur untuk semester 2 Nur tekadkan ya lebih giat lagi gitu belajarnya supaya bisa meraih juara yang pernah diraih sebelumnya gitu. Dan alhamdulillah setelah itu juara 1 lagi. Luar biasa. Jadi betul-betul mempertahankan juara itu ya. Iya. Sulit itu Nur, kalau mempertahankan juara itu memang sulit. Nah, SMK sekarang. Kalau di SMK alhamdulillah dari kelas 10 semester 1 sampai sekarang masih bertahan di juara 1. Masih bertahan di juara 1 itu luar biasa artinya ya kan. Nah, apa namanya? Apa yang membuat kamu termotivasi untuk selalu giat untuk belajar? Kuncinya. Nur tuh mikirnya gini Kak, orang tua Nur ini orang yang nggak mampu gitu, Nur ini bukan anak dari orang yang kaya gitu, bukan dari orang yang punya berkecukupan. Nah, dari situlah gimana ya tumbuh gitu di pikiran Nur itu, ya Nur itu harus sukses gitu. Amin. Harus bisa ngerubah nasib kedua orang tua gitu, harus bisa membanggakan keluarga gitu. Luar tepuk tangan dong untuk Kak Nurnya. Artinya luar biasa. Walaupun Nur wanita tapi memikirkan tanggungan, artinya kan Nur aja, cuman Nur anak satu-satunya kan. Iya, Kak. Dari ayah sama ibu, Nur adalah anak-anak tunggal, anak satu-satunya. Nah, artinya ya kalau nggak kita siapa lagi gitulah yang bakal ngerubah nasib orang tua, baik itu nasib orang tua dan nasib Nur sendiri.
Nah, Nur, cita-citanya dulu apa, Nur? Pengen jadi apa semasa SD atau biasanya SD SMP berubah sih. Iya, berubah. Itu kadang-kadang kalau seperti cita-cita. itu. Tapi Dulu, matang-matangnya di SMK kayaknya. ya, dulu pas di SD, cita-cita Nur itu kuat banget pengen jadi guru gitu. Karena apa ya, Nur mikirnya dulu tuh gini, nggak akan ada presiden, nggak akan ada polisi, nggak akan ada tentara, nggak akan ada dokter gitu kalau nggak ada guru gitu. Nah, jadi guru itu ya segalanya gitu, penyalur segala profesi gitu. Itu guru. Nah, kuat banget di situ niat Nur pengen jadi guru. Tapi pas di SMP berubah lagi gitu. Di SMP itu Nur sempet apa ya? Bercita-cita pengen jadi seorang sekretaris negara gitu. Wow, luar biasa. Gede banget artinya ya. Tapi nggak apa-apa, namanya kan cita-cita, impian kita. Pengen jadi sekretaris negara. Terus SMK? Kalau di SMK sekarang ya seiring berjalannya di komunitas ini ya Kak. Sering apa ya, lihat-lihat banyak video-video tentang profesi-profesi orang film gitu. Terus apa sih gitu cita-cita profesi yang bagus banget itu apa gitu. Semakin kesini Nur tuh semakin terdorong untuk jadi fotografer gitu. Pengen banget jadi fotografer. Tapi jarang loh fotografer itu cewek. Iya, jarang fotografer cewek. Tapi kalau ada cewek fotografer itu kayaknya bagus banget gitu. Luar biasa, pengen jadi fotografer di SMK. Ya. Tetapi luar biasanya dan prestasi malah kebanyakan di bidang skenario. Nah itu apa itu gitu loh. Itu kan jadi minat kamu kan beda dengan bakat kamu sekarang. Artinya minat kamu fotografi, tapi bakat kamu adalah di skenario itu. Itu apa tanggapan kamu? Karena apa ya Kak, dari kecil itu Nur udah terbiasa bermain dengan buku gitu. Sering benar baca-baca buku, baca novel dan cerita-cerita pendek, ya cerita-cerita rakyat gitu. Sempat mikir gini, gimana sih mereka ini sampai bisa bikin cerita yang bagus kayak gini dan dibaca banyak orang gitu. Di situ tumbuhlah ketertarikan dari Nur pengen jadi kayak mereka juga gitu, pengen bisa nerbitin buku gitu. Nah, di situ Nur mulai sering ngarang-ngarang cerita, terus kayak buat-buat drama gitu. Tapi itu cuman bisa sebatas hobi aja gitu saat itu, nggak terlalu nggak terlalu pengen diiniin banget gitu, dikuasain banget. Tapi kuat-kuatnya di SMK saat ini. Oke, saya akan terus menggali terus. Nah ini yang bikin unik dari pertanyaan yang lain. Apa yang memotivasi Nur sehingga Nur bisa bertahan di komunitas PNF Filmmaker selama ini? Ya kalau itu ya Kak ya, karena komunitas ini juga didirikan oleh beberapa orang dan salah satunya itu Nur gitu. Nah dan gimana ya kalau Nur mikir mau keluar gitu, ngapain gitu Nur dulu ikut ngebangun ini komunitas kalau Nur nggak mau bertahan sampai sampai keluar sebelum komunitas ini jaya gitu. Jadi itu alasan yang mendasar Nur bisa bertahan sampai sekarang. Tapi kawannya Nur kan udah keluar ya. Banyak yang keluar. Ada banyak yang keluar, ada yang keluar, ada yang dikeluarkan. Tapi yang dikeluarkan jarang ya? Jarang. Rata-rata mereka keluar. Ini ada Lisa kan keluar partner awal. Partner awalnya Nur. Artinya kan di yang bertahan hanya sebagian pendirinya saja. Artinya Nur termasuk adalah salah satu pendiri wanita yang masih bertahan sampai sekarang. Tepuk tangan dong untuk Nur Asia. Oke, Nur, motivasinya untuk adik-adiknya semua, apa motivasi agar mereka jangan malas-malesan gitu? Tuh, ayo belajar, setiap hari kita harus belajar. Apa motivasi kamu untuk adik-adiknya? Ya, kalau untuk adik-adik ya gitu.
terus belajar gitu, karena belajar itu nggak ada ruginya. Iya, betul. Selama kita mentekadkan diri kita itu ingin bisa dan ingin sukses gitu, ingin bisa segalanya gitulah. Kuncinya itu kita harus belajar. Kalau kita malas untuk belajar, ya ilmu itu nggak akan datang sendiri gitu, karena ilmu itu harus dicari dengan belajar gitu. Oke, itulah motivasi dari Kak Nurnya. Agak dideketin biar kedengeran. Nah, ucapan apa terima kasih kah dengan guru-guru yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong? Menurutmu guru-guru yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong itu luar biasa kalau menurut saya sih. Apa yang kamu ingin sampaikan dengan Dewan Guru SMK PGRI 1 Kedondong yang sudah mendidik Nur dengan baik? Untuk seluruh guru yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong, guru-guru yang sangat Nur sayangi, ya Nur mau ucapin terima kasih atas dedikasi dan pendidikannya selama ini gitu, sehingga Nur bisa seperti saat ini. Tanpa guru-guru juga Nur mungkin nggak bisa kayak gini gitu, nggak bisa berkarya dan nggak bisa segalanya. Ya intinya terima kasih untuk semua guru. Ya terima kasih. Kalau ucapan untuk guru itu susah gitu mau diiniin ya, soalnya ya terlalu banyak gitu ya, terlalu sayang dengan guru. Ya. Artinya guru itu adalah orang tua kita di sekolah, yang mendidik kita, yang memberikan ilmu. Ya betul kata Nur tadi. Seorang presiden, seorang gubernur, seorang dewan, seorang apapun itu, kalau dia dulu pernah belajar dengan gurunya, ya gitu. Jadi bangga nggak Nur jadi siswi SMK PGRI 1 Kedondong ini? Tentunya sangat bangga sekali Kak. Karena di SMK ini banyak banget pengalaman yang udah Nur dapet. Perjalanan hidup juga ya. Perjalanan hidup. Ketika bisa bertemu dengan guru-guru yang sangat baik, guru-guru yang sangat hebat gitu. Kepala sekolahnya juga luar biasa hebat. Dan teman-temannya juga ya orang-orang baik gitu. Nggak ada yang aneh-aneh gitu. Dan di SMK PGRI 1 Kedondong itu semua siswa itu dibebaskan untuk berkarya gitu sama guru-gurunya, nggak dilarang-larang. Ya gitu. Selama hal itu positif. Ya. Jadi memang difasilitasi kita untuk berkarya, difasilitasi OSIS, pramuka, rohis, tari, pencak silat, terus pen and filmmaker difasilitasi. Itu yang membuat kita bisa berkarya sampai hari ini gitu loh. Artinya sebuah keberkahan kita menuntut ilmu adalah tidak boleh kita ngomongin guru, nggak boleh ngejelek-jelekin guru, kita nggak boleh. Maka kalau kita sudah seperti itu, maka ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu nggak ada gunanya. Karena ilmu itu ya mereka yang memberi, kita yang menerima. Artinya dia memberi, kita menerima. Bagaimana kita yang menerima menjaga dengan baik. Kalau kita tidak menjaga dengan baik, maka pemberiannya pun akan hilang. Kayak gitu. Ya, tepuk tangan dong. Oke. Apa yang mau disampaikan? Serah mau disampaikan kepada orang tua kah? Kepada nanti kan orang tuanya nonton. Apa yang mau disampaikan kepada orang tuanya? Ibu dan ayah. Untuk ibu dan ayah saya, jaga selalu kesehatan. Amin. Jangan pernah bosan untuk mensupport anaknya gitu. Support Nur agar bisa merubah nasib keluarga kita. Selalu doakan Nur supaya Nur menjadi anak yang sukses. Amin. Soleha. Ya, dan soleha tentunya. Gitu ya. Kalau ngobrolin tentang orang tua, mungkin kita nggak bisa ngomong apa-apa ya selain mengucapkan terima kasih banyak. Artinya orang tua itu adalah ya
luar biasa lah. Bagi kita itu orang tua itu segalanya. Makanya dikatakan ridho Allah, ridho orang tua, murka Allah, murka orang tua. Artinya kalau kita durhaka sama orang tua kita, ya kita ini udah hidup kita nggak ada ketenangan, tersesat gitu. Sangat jauh sekali gitu loh. Nah, inilah Kak Nur Asia yang prestasinya alhamdulillah banyak. Kemarin menang di skenario ini ya, film kayak Kholib, Kembali Fitrah, Ikhlas, banyak lah. Ikhlas, Optimis juga. Artinya prestasinya Kak Nur ini di bidang skenarionya luar biasa banget gitu loh. Nah, setiap produksi film pasti makainya punya Kak Nur. Iya, betul. Iya. Dan sekarang Kak Nur dijadikan orang yang membimbing untuk adik-adiknya melatih skenario. Jadi suatu senang nggak sih kalau dikasih mandat seperti itu? Tentunya senang banget sih Kak. Karena selain dari kita berbagi apa yang kita punya gitu, dengan mengajarkan kepada orang juga ilmu kita pastinya akan bertambah gitu. Betul sekali, nggak akan pernah berkurang. Iya. Artinya gini, saya katakan dengan mereka, orang yang memberikan ilmunya untuk orang lain, orang yang memberikan ilmunya kepada orang yang belum tahu, walaupun alif ba ta, maka ilmunya akan bertambah, nggak mungkin akan berkurang. Iya. Ya, makanya itu kita jangan pernah merasa diri kita paling baik sendiri, merasa ilmu kita paling banyak sendiri, tetapi ilmu banyak, kita pinter, tetapi kita merendah, itu luar biasa. Oke, kita tadi sudah ngobrol banyak dengan Kak Nur Asia. Tentu saja di organisasi itu Kak Nur itu punya kelemahan sendiri. Ya, apa yang Kak Nur berikan untuk memotivasi mereka semua? Ya, kan kita tentunya ya kata kakak tadi punya kelemahan kan. Setiap kita apa-apa itu nggak mungkin kan langsung berhasil gitu. Pasti ada gagalnya juga. Nah, dan buat teman-teman, jadikanlah kegagalan itu sebagai motivasi untuk melangkah lagi gitu. Karena kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mau mencoba sekali lagi. Wah, luar biasa. Kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kekuatan terbesarmu adalah ketika kamu mau mencoba sekali lagi. Wah, luar biasa. Nah, terkadang kita diuji dengan kelemahan, tetapi itu adalah bagian dari kekuatan kita ya. Iya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi. Oke, Kak Nur Asia, terima kasih banyak telah hadir di podcast Semeta Kreatif. Semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa memotivasi adik-adiknya yang calon siswa-siswi SMK PGRI 1 Kedondong, dan semoga Kak Nur ilmunya semakin bertambah, Amin. semakin berkah, semakin sehat, biar bisa terus memberikan yang terbaik untuk SMK PGRI 1 Kedondong. Amin. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak telah menyaksikan podcast Semeta Kreatif SMK PGRI 1 Kedondong, dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel Semeta Kreatif. Yang belum subscribe boleh silakan subscribe dulu sekarang, dan jangan lupa untuk like dan share ke teman-temannya biar mereka apa yang kalian tonton mereka pun tahu. Nah, SMK PGRI 1 Kedondong sangat memberikan suatu yang terbaik untuk kita semua. Dan jangan lupa yang mau daftar, klik linknya di bawah ini ya, link pendaftaran SMK PGRI 1 Kedondong tahun ajaran 2021-2022. Oke, saya dan Kak Nur Asia pamit. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Silakan Kak Nur. Minum dulu.